Sherma Home Cook Recipe. Hari ini aku di tempat yang spesial, akan sharing resep yang spesial juga. Penasaran dong di mana? Are you ready? Let's go! Guys, hari ini aku ada di restoran yang bertemakan kebun ya, dan banyak tanaman di sini, semua tanamannya asli. Di belakang ada hamparan hijau yang udah siap nemenin kita untuk masak, masih dengan makanan yang bertema Bali. Kedainya namanya Kedai Desawah, ada di Ubud. Dan sekarang kita akan masak makanan Bali juga. Namanya nasi goreng Sunda Cekuh. Daripada aku salah ngejelasin Sunda Cekuh itu apa, mending kita undang langsung Bli Agung dari Kedai Desawah. Bli Agung, Om Swastiastu, Bli Agung. Oke, hari ini aku akan jadi asisten Bli Agung yang akan ngelip. Kita akan masak nasi goreng Sunda Cekuh ya. Oke Bli, kasih tahu dulu sama teman-teman di rumah, apa sih sebenarnya Sunda sama Cekuh itu, dan kenapa itu jadi ciri khas Bali itu kan Bli? Kalau Sunda Cekuh itu di Bali pasti ada Sunda sama Cekuh. Jadi Sunda itu bawang putih ya, Bawang putih sama Cekuh itu kencur ya guys. Kencur, ibaratkan kalau bahasa Inggrisnya kencur. Bahasa Inggrisnya kencur, betul. Terus di sini sebelum kita masak, kita tanya dulu ada bahan-bahan apa aja nih Bli? Kalau ini kencur, kalau ini bawang putih, ini spesial memang kita tambahin cabai lombok karena kita punya standar kedai di sini. Oke, ciri khasnya di sini ya. Bawang merah dan cili juga untuk standar kedai di sawah kita. Ya. Terus ada apa lagi nih? Sedikit gula untuk netral untuk gingernya, gininya, cekuhnya, kencurnya, sama chicken powder dikit, sama ya, garam. Sama garam. Sama nanti kita mainkan daun salam. Di salam. Jadi di sini pertama kita akan bikin bumbunya dulu, bumbu Sunda Cekuh. Jadi itu termasuk adalah bumbu yang digiling dan dihaluskan. Makanya di sini kita sedia. Kalau ini nama Balinya apa nih Bli? Cobe. Oh cobe. Oh ternyata namanya sama guys. Cobe. Jadi di Bali Sunda Cekuh itu biasanya mengandung bawang putih, terus kencur dan bawang merah ya, dan biasanya nggak pakai cabai. Tapi ciri khasnya di Kedai Desawah itu menggunakan cabai ya. Oke Bli, gimana sekarang kita langsung dihaluskan aja? Ya, langsung dihaluskan. Dipotong-potong dulu? Potong kecil-kecil dulu. Oke. Kira-kira ini cekuhnya nggak usah dikupas ya Bli? Oh kenapa Bli nggak usah dikupas? Kalau dikupas rasanya itu kurang. Oh gitu, jadi rasanya itu sebenarnya ada di kulitnya juga. Jadi kulit dari Cekuh itu spice atau ya dari cekuh itu sendiri nggak selalu kotor. Kalau udah dibersihkan menggunakan air itu bisa menjadi salah satu karakter rasa. Gitu nggak Bli? Betul. betul. Cukup segitu besarnya? Kita Oke. Kalau ini langsung diulek ya. Oke. Dijadiin satu. Bli Agung sudah kerja lama di Kedai Desawah? Ya lumayan lama. Lumayan lama ya? Ya. Jadi udah megang resepnya. Kalau ini yang punya kedainya itu sendiri siapa nih Bli? Kalau yang punya gedenya sendiri ini dari Payangan, namanya Pak Dewo. Oke. Pak Dewo kalau bahasa kerennya dipanggil Dewo Sukri. Pak Dewo Sukri, oke. Terus udah ini bukanya sudah lama Kedai Desawah ini? Kalau ini udah lama sekali buka. Berapa? Ada 10 tahun? Kurang lebih 4-5 tahun. 4-5 tahun. Udah cukup lama juga ya. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan di Ubud, terus mau cari tempat yang makan, harga terjangkau dan anti mainstream, dan yang pasti instagramable, kalian boleh kesini. Tempatnya juga gampang ya guys. Cukup ya. Tempatnya, lokasinya juga gampang banget ditemukan karena di depan jalan utama, dan parkirnya juga nyaman. So, highly recommended. Nggak dikasih garam ya Bli? Nanti kan kalau sudah halus sedikit, kita masukin garamnya sama gula dikit, sama chicken powder dikit. Oke. Masukin langsung di sininya ya? Ya di sini nanti masuk. Oke. Ini apa namanya perbedaannya kalau diulek sama di blender itu? Yeah. Kalau di blender itu rasanya pasti hilang semua. Kalau diulek rasanya itu Jadi timbul ya. begitu ya? Iya. Makanya biasanya kalau sambal, kalau di Bali ya. Mungkin kalau di daerah lain beda nih? Kalau di daerah lain mungkin dipakai blend ya. Iya, biasanya pakai blender. Emang betul ya, ada mitos
ceritanya masih mitos nih. Kalau sambal atau bumbu-bumbu yang diulek itu rasanya jauh lebih enak karena mungkin menggunakan tangannya. It's the magic of the hand, maybe. Oke, kita akan haluskan. Oh, belinya pintar ngulek loh guys. Udah kerjaan sehari-hari. Oh, udah kerjaan sehari-hari. Oh, husbandku enggak, maybe not. Jadi di sini aku akan potong daun bawang sama cabai untuk garnish. Oke. Segini, Bre? Ya, cukup. Ya 5 cm aja. Dibuangkan bijinya ya? Ya, bijinya dibuang. Ya. Bijinya dibuang memang supaya nggak pedas atau napi beli? Biar gini gampang apa namanya, nanti biasanya direndam pakai air biar dia kayak ikan. Oh iya, iya. Kebalikan aja. Biar gampang apa. Sini ya? Ya, Ya. biar cantik kayak mana. Yeay, katanya begitu. Astungkare. Ya kalau dibalik lebih gampang. Ya. Dapat tips masak guys. Segini cukupnya nih. Sudah cukup. Siap. Oke. Oke. Untuk menghilangkan rasa amisnya. Sama Oh, amis kencurnya itu ya? Oke. Kencurnya tambah rasa dikit. Chicken powder, ya. Sama Magic powder. Ya. Terus kita oseng nih. Aku nyalain dulu. nyalain dulu. Ya. Ini kalau bumbu sune cukuh itu memang biasa dibikin nasi goreng di Bali, Beli Agung atau Kenggan? Biasa kalau Biasa ya? di Bali itu sunda cukuhnya pakai lawar juga bisa ya. Iya. Bali itu. Sama cumi biasanya ya sune cukuh itu. Ini sunda cukuh. Ya. Kalau sunda cukuh itu bahan dasarnya banyak bisa buat. Oh iya. Ya bisa macam-macam ya kreasi dimasak apa gitu ya. Oke. Jadi bumbu sune cukuh ini cukup fleksibel sama seperti bumbu basa genep juga ya. Basa rajang juga bisa jadi betutu, terus bisa jadi makanan-makanan lain. Ya. Kalau di sini bumbunya juga diulek ya? Ya, diulek juga. Ini kalau Salamnya? turun dulu. Ya, turun dulu setengah. Oh gitu. Kita mau timbul gini. Ya, udah mau aromanya keluar ya. Jadi sebelum dimasukin daun salam, pastikan kalau bumbunya itu dioseng sampai aromanya mulai keluar ya. Dan satu aja. Kekecilan apinya sih. Cukup ya. Nah, ini dioseng sampai sampai matang. matang. Biar amis dari cekuhnya itu hilang. Ya, Pahitnya juga hilang ya? Ya. Kalau udah matang semua pasti hilang. Oke. Ini kalau ketahuannya udah matang kan deh? Warnanya berubah nggak? Warnanya berubah. Oke. Agak brown ya lebih dikit. Oh, agak ya agak lebih kecoklatan warnanya. Ini guys, baunya enak banget ya. Jadi Baunya gitu. kencurnya langsung ya aromanya. Jadi kalau kalian biasa bikin nasi goreng di rumah pakai bumbu-bumbu bumbu dasar merah atau bumbu dasar putih, terus kalian mungkin udah bosen mau cari sesuatu yang baru, ini bahan-bahannya gampang banget dan kalian boleh coba. Dan jangan lupa kalau kalian recook selalu like, subscribe, and comment di IG kita. Kirim DM recook kalian. Jadi ini bumbu yang akan kita pakai ya, bumbu sene cukuhnya udah ready. Sekarang kita langsung bikin nasi gorengnya ya. Ya. Well, oke guys, sekarang kita langsung bikin. Bumbunya udah siap. Beli Agung, let's go. Hajar. Pertama biasa kita masukin minyaknya sedikit. Oke. Ya kurang lebih 1 sampai 2 sendok makan.
kita masukin bumbunya 1 sendok makan. Siap. Ini untuk satu resipi, untuk satu nasi goreng. Tuh, satu nasi goreng ya. Kita tunggu dulu biar Ya. agak keluar lagi baunya. Ya, aromanya keluar. Masukin nasi. Oke, siap. Biasanya kalau di rumah yang masak Beli Agung atau istrinya nih, Beli? Kalau istrinya request, saya masak. Weh, asik. Biasanya istri yang masak. Oh, biasanya istri yang masak. Gantian nih. Jadi ini si bumbunya udah mulai bubbling, udah mulai sizzling. Jadi biasanya kalau kita bikin nasi goreng itu apinya harus besar nih, namanya nasi goreng biar ada aroma dari woknya ya. Tapi di sini untuk bumbunya apinya dari sedang dulu, betul, sampai aromanya keluar. Masuk nasinya baru kita Baru main fire. high heat. Alright. Oke, kita Oke, let's go. segitu aja. Kayaknya Beli Agung aja aku yang masukin Oh, iya. deh. Enggak, udah segitu. Oh, segitu aja? Oke, baiklah. Udah. Sekarang Ya, kita digedein apanya Beli Agung? ntar Belum ya? diratain dulu. Oke. Kita rata. Nanti Baru kita mau firing. seasoning dulu. Aha. Habis seasoning baru kita main api besar. Oh gitu, jadi bukan api besar terus-terusan karena nantinya malah gosong ya? nanti Oke. isinya nempel di Oh, penggorengan. so itu triknya guys. Kalau misalnya nasi kalian nempel di penggorengan, itu adalah salah satu sign atau tanda-tanda kalau wok kalian terlalu panas and your spices is burning. Jadi bumbunya itu gosong. Jadi saat ngaduk bumbunya itu pakai api sedang. Terus kemudian kalau udah di seasoning atau udah dikasih bumbu, baru kita fire up supaya smoke dari woknya itu aromanya keluar. Ambil gini. Iya, semuanya. Kita nggak pakai merica nih. Nggak pakai merica. Oh, kenapa nggak pakai merica? Karena Beli. kita punya standarnya sendiri. Kalau pakai merica kan udah ya warung sama restoran. Udah biasa. Biasa. Ah, gitu. Makanya kita main ya garam sama chicken powder jadi kita. I see. Oke. Tapi kayaknya dari bumbu-bumbu yang tadi kita pakai itu udah ada kayak rasa agak Ya, pedesnya udah gitu, jadi nggak perlu lagi ya. Perlu isi cabai. Kalau memang suka pedas ya tambahin cabainya selera kita. Oh ya, sama mericang ya. Kan udah masuk seasoningnya. Ya. Masukin dikit. Ya. Masukin daun bawang yang tadi udah di slice. Di situ baru fire. Oke. Cukup. Udah segitu aja? Udah. Wow. Cepet Nah, sekali ya. Karena gininya apa namanya? Suno cekonya itu udah matang. Ya, betul. Makanya kita gampang cepat proses buat nasinya. Suno ceko. That's about 10 minutes cooking guys. Jadi kalau kalian lapar ya, kalian sedia bumbunya di kulkas kalian, mungkin ini bisa masuk ke pantry stock juga nantinya. Terus kemudian tinggal fire up. Kalian bisa ditambahin kan ya Bli ya, kalau misalnya di rumah mau tambahin telur atau mau tambahin ayam. Ini biasanya lebih enak. Oh jelas. Oke, Kita tambahin. tinggal tambahin garnish di atas ya. Untuk garnisnya itu bisa dimakan langsung. Ya. Oh jadi garnisnya selain mempercantik ya. Bisa dimakan Ya. langsung. Betul, bisa dimakan langsung karena cocok sama nasi gorengnya. Nasi goreng. Ya. Jadi ini kreasi kita hari ini. Ya, kreasi kita. Nasi goreng Sunda Cekuk gampang banget ya. Bahan-bahannya kurang dari 10. Bahkan kita masak tadi ada nggak nyampe 10 menit nggak Bli? Kalau bumbunya udah jadi ya. Udah jadi itu 5 menit aja udah selesai. Sih, 5 menit kalian bisa punya makanan yang enak dan gampang dibikin sendiri di rumah. Oke guys, ini kreasi kita di Kedai Desawa hari ini, nasi goreng Sunda Cekuk. Terima kasih Bli Agung, cook dari Kedai Desawa yang udah ngajarin kita bikin nasi goreng yang gampang banget. Thank you for tuning in guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Al Dente Kitchen. Sampai jumpa di resep berikutnya. Kita pamit, Bli. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. See you guys.